Selamat datang kembali. Apa yang Anda lakukan ketika orang-orang yang paling Anda cintai mulai mengemasi hidup Anda ke dalam kotak-kotak saat Anda masih menjalaninya? Saya berusia 68 tahun, dan saya menghabiskan 3 dekade membayar cicilan rumah yang sekarang diperlakukan oleh anak-anak saya seperti warisan yang tinggal menunggu waktu. Mereka menebang mawar-mawar saya dan mengecat kenangan saya, menunggu saya memudar. Tapi mereka melupakan satu hal. Saya membangun fondasi ini dengan kedua tangan saya sendiri. Hari ini, saya mengambilnya kembali. Ini bukan sekedar cerita tentang sebuah rumah. Ini adalah sebuah perhitungan. Dan itu dimulai sekarang. Tetaplah di sini sampai akhir untuk melihat pengungkapan yang mengubah segalanya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk cerita selanjutnya. Ada jenis kesepian tertentu yang muncul meski dikelilingi oleh keluarga. Bukan kesepian di ruangan kosong, bukan kesepian di malam minggu yang dihabiskan sendirian, melainkan kesepian saat berdiri di dapur yang ramai, sementara menantu perempuan Anda menata ulang piring-piring Anda dan menyadari perlahan-lahan, seperti kabut yang datang, bahwa tidak ada seorang pun yang mengajukan satu pertanyaan pun kepada Anda dalam 3 hari. Kesepian karena dianggap seperti pajangan taman, atau sekedar kertas dinding di rumah Anda sendiri. Saya mengenal kesepian ini dengan baik. Nama saya Kartini Sastrowardoyo, saya berusia 68 tahun, dan saya duduk di ruang tamu rumah yang saya bangun 40 tahun lalu, menyaksikan keluarga saya merayakan ulang tahun cucu saya, bertanya-tanya, kapan tepatnya saya menjadi tidak terlihat. Tapi bukan di situ cerita ini dimulai. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana semuanya bermula. Izinkan saya bercerita tentang rumah yang dibangun oleh keheningan dan bagaimana saya meruntuhkannya. Pertama kali saya melihat rumah itu, tempat itu bukanlah sebuah rumah sama sekali. Itu hanyalah sebidang tanah yang ditumbuhi semak belukar di pinggiran kota Bogor. Semak-semak berduri setebal pergelangan tangan, rumput liar yang sudah berbiji. Sebuah papan pengumuman dijual yang miring, setengah terkubur dalam lumpur akibat hujan musim kemarau. Dimas berdiri di samping saya, tangan dipinggul, menyipitkan mata melihat kekacauan itu seolah-olah dia mencoba melihat menembusnya ke sesuatu yang lebih baik. "Bagaimana menurutmu, Kartini?" tanyanya. Saya melihat semak-semak itu, lumpurnya, pagar kawat yang menandai batas properti. Saya pikir, kataku perlahan, ini akan butuh banyak kerja keras. Dia menyeringai. Untung kita punya waktu. Kami melunasi pembayaran tanah itu pada bulan Juni. Pada bulan Agustus, kami sudah membersihkan lahannya. Pada bulan Oktober, fondasinya sudah dicor. Dimas bekerja di konstruksi pada siang hari, lalu pulang dan mengerjakan rumah kami sampai gelap. Saya akan membawakannya kopi dalam termos, masih panas dari teko pagi hari. Dan kami akan duduk di tempat yang nantinya akan menjadi teras depan, menyaksikan matahari terbenam di atas lingkungan yang nantinya akan menjadi kompleks perumahan kami. "Ini milik kita," katanya suatu malam. Tangannya yang kapalan menggenggam tangan saya. "Tidak ada tuan tanah, tidak ada sewa. Milik kita." Saya ingat beratnya kata itu. Milik kita. Kami pindah pada minggu sebelum Desember 1982. Rumah itu masih berbau cat basah dan serbuk gergaji. Setengah dari ruangan belum memiliki furnitur, tetapi kami memiliki atap. Kami memiliki dinding. Kami memiliki pintu yang terkunci dari dalam, dan cicilan KPR yang akan kami habiskan selama 30 tahun ke depan untuk melunasinya. Dimas mengecat sendiri dinding ruang tamu, warna krem lembut yang menangkap cahaya pagi dengan tepat. Saya masih bisa melihatnya di atas tangga, kaos yang dipenuhi bercak-cat, radio yang memutar lagu-lagu Kus Plus di latar belakang. "Warna ini sempurna," serunya kepada saya. "Percayalah Kartini, kamu akan menyukainya di pagi hari." Dia benar. Setiap pagi selama 16 tahun berikutnya, saya akan duduk di ruang tamu itu dengan kopi saya
dan melihat sinar matahari mengubah dinding berwarna krem itu menjadi emas. Di depan, kami menanam mawar rambat, 3 semak kecil yang tampak seperti ranting di tanah. Penjual di pembibitan mengatakan butuh waktu 5 tahun untuk benar-benar tumbuh kuat. Kita punya waktu, kata Dimas lagi. Dan kami punya waktu, atau begitulah pikir kami. Di dalam, saya menjadikan rumah itu sebagai hunian dengan cara yang diajarkan ibu saya. Perlahan-lahan, hati-hati, dengan tangan saya sendiri. Saya menjahit gorden untuk jendela dapur, kain putih kecil dengan bunga biru mungil. Saya menghabiskan 3 malam di mesin jahit untuk memastikan jahitannya tepat. Ketika saya menggantungnya, Dimas bersiul. Lihat itu, kita jadi mewah sekarang. Itu cuma gorden, kataku. Tapi saya tidak bisa berhenti tersenyum. Itu bukan sekedar gorden. Itu milik saya. Dibuat dengan tangan saya di rumah saya untuk keluarga saya. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasa saya tidak tinggal di tempat orang lain. Saya membangun tempat saya sendiri. Satria lahir pada musim hujan tahun 1985. 3 tahun kemudian, Citra lahir. Dan begitu saja, rumah itu dipenuhi dengan kebisingan. Truk mainan di lantai ruang tamu. Krayon yang meleleh di bawah sinar matahari musim panas di ambang jendela. Suara langkah kaki kecil yang berlari di lorong. Lalu suara berat Dimas. Jalan, jangan lari. Setiap hari Minggu, saya membuat bolu tape. Resep nenek saya. Tape singkong yang pas dengan aroma margarin dan tekstur yang lembut di mulut. Seluruh rumah akan berbau harum gula dan mentega menjelang siang. Bolu terbaik di Bogor, Dimas akan berkata, sambil menuangkan teh manis hangat. Bolu terbaik di dunia, Satria akan menambahkan, mulutnya penuh. Baru berusia 7 tahun dan sudah menjadi duplikat ayahnya. Citra hanya akan mengangguk, terlalu sibuk makan untuk berbicara. Siang hari Minggu itu terasa manis seperti madu. Setelah makan siang, Dimas akan mengajak Satria ke halaman belakang untuk bermain bola. Saya akan melihat mereka dari jendela dapur sambil mencuci piring. Lengkungan bola di langit. Sarung tangan kecil Satria yang menjangkau ke atas. Suara sabar Dimas. Mata tertuju pada bola jagoan. Mata pada bola. Citra akan duduk di samping saya di bak cuci piring, mengeringkan piring dengan serbet yang ukurannya 2 kali lipat darinya, menceritakan minggu sekolahnya dengan gaya anak-anak yang terengah-engah, di mana semuanya penting dan tidak ada yang bisa menunggu. Di malam hari, kami semua akan berdesakan di sofa kulit di ruang tamu. Dimas membelinya bekas dari seorang teman di kantor. Kulit coklat. Sudah lembut di semua bagian yang tepat. Sebenarnya sofa itu terlalu besar untuk ruangan itu. Tapi kami menyukainya. Kami berempat akan menonton apapun yang ada di TV. Tidak masalah apapun acaranya. Kuis, komedi situasi, atau berita malam. Yang penting adalah suara derit sofa di bawah beban kami bersama. Kehangatan lengan Dimas di bahu saya, kepala Satria di samping saya. Sudah setengah tertidur pada jam 8 malam. Tangan kecil Citra meraih tangan saya saat jeda iklan. Inilah dia, bisik Dimas suatu malam. Begitu pelan sehingga hanya saya yang bisa mendengar. Inilah segalanya. Saya tahu apa yang dia maksud. Bukan rumahnya, bukan perabotannya, bahkan bukan anak-anaknya secara khusus. Tetapi momen ini. Kami berempat bersama-sama. Aman, utuh, segala sesuatu yang telah kami perjuangkan. Mawar-mawar di depan tumbuh lebih tinggi setiap tahun. Pada tahun 1990, mawar itu menutupi separuh pagar teras, mekar merah tua setiap bulan Juni. Dimas akan memotong beberapa tangkai dan membawanya masuk untuk diletakkan di meja dapur. Mawar-mawarmu, Kartini, katanya. Menyerahkannya kepada saya dengan seringai. Mawar-mawar kita, saya akan mengoreksinya.
Tapi kami berdua tahu kebenarannya. Sayalah yang menyiraminya, memangkasnya, membisikinya seolah-olah mereka bisa mendengar saya. Mungkin mereka memang bisa. Mereka mekar setiap tahun tanpa gagal. Dimas meninggal pada hari Selasa. Suatu saat dia sedang duduk di meja dapur membaca koran, mengeluh tentang tim sepak bola favoritnya yang kalah. Saat berikutnya tangannya memegang dadanya. "Dimas," kataku. Dia menatapku. Wajahnya menjadi abu-abu. Saya pikir dia memulai. Dan kemudian dia berada di lantai. Petugas medis datang. Mereka mencoba menyelamatkannya selama 20 menit di ruang tamu kami. Tepat di sana di depan dinding berwarna krem yang dia cat. Satria berdiri di lorong. Berusia 13 tahun, memegang tangan adik perempuannya. Citra menangis. Saya tidak menangis. Saya berdiri sangat diam, memperhatikan orang asing memompa dada suami saya. Berpikir, ini tidak nyata. Ini kehidupan orang lain. Tapi itu nyata. Dia berusia 56 tahun. Serangan jantung. Sangat masif, kata mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Rumah itu terasa berbeda setelah itu. Tidak kosong, tidak pernah kosong. Tidak dengan dua anak yang masih membutuhkan saya, tetapi terasa lebih besar. Seolah-olah ruangan-ruangan telah ditambahkan dalam semalam yang saya tidak ingat pernah saya bangun. Saya akan bangun jam 3 pagi, dan berjalan melewati rumah dalam kegelapan menyentuh dinding. Meja dapur tempat dia biasa meninggalkan cangkir kopinya. Titik di sofa tempat dia selalu duduk. Dinding berwarna krem yang dia cat. Saya tidak pernah mengecatnya ulang. Orang-orang bilang saya harus melakukannya. Awal yang baru, kata mereka. Babak baru, tapi saya tidak bisa. Dinding itu adalah hal terakhir yang dibuat Dimas dengan tangannya. Bagian terakhir dari dirinya yang masih bisa saya sentuh. Jadi, saya membiarkannya berwarna krem. Menangkap cahaya pagi, berubah menjadi emas. Saya sempat berpikir untuk menjual rumah itu. Cicilannya besar. Saya punya 2 anak untuk dibesarkan. Pekerjaan saya sebagai staf pembukuan hampir tidak cukup untuk membayar tagihan. Tetapi setiap kali saya melihat papan dijual di halaman orang lain, saya akan teringat Dimas yang berdiri di lumpur pada tahun 1982 berkata, "Ini milik kita." Jadi saya mempertahankannya. Saya bekerja 2 pekerjaan, pembukuan di siang hari, menerima jahitan dan permak di malam hari. Saya akan begadang sampai tengah malam, mengesom celana, mengecilkan gaun, memperbaiki resleting untuk tetangga yang membayar tunai. Anak-anak membantu. Satria memotong rumput di musim kemarau. Citra mengasuh anak tetangga. Dan perlahan-lahan, sangat perlahan, kami mempertahankan rumah itu. Satria lulus SMA tahun 2003, mendapat beasiswa ke Universitas Indonesia. Saya menangis di upacara kelulusannya, berpikir, kita berhasil Dimas, kita berhasil. Citra menjadi apoteker pada tahun 2010. Anak itu sangat cerdas, dia bisa melakukan apa saja. Kedua anak saya tumbuh kuat, mandiri, dan baik hati. Saya sangat bangga sampai-sampai saya hampir tidak bisa bernapas. Pada tahun 2007, saya melakukan pembayaran KPR terakhir. 30 tahun, 360 bulan. Setiap bulan dibayar tepat waktu. Rumah itu milik saya, sepenuhnya. Secara hukum milik saya. Saya merayakannya dengan duduk di teras depan dengan segelas teh, melihat mawar rambat mekar. Mawar itu sudah besar sekarang, setebal lengan bawah saya, menutupi seluruh teras dengan kanopi merah. Kita berhasil, kataku keras-keras kepada Dimas, kepada mawar-mawar itu, kepada rumah itu sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya merasakan sesuatu yang mendekati kedamaian. Satria menikah dengan Tiara pada tahun 2010. Tiara cukup baik, sedikit cerewet tentang berbagai hal. Cara melipat serbet, cara yang benar untuk menyusun piring di rak, tapi baik.
Dia membuatku teratur, Bu, kata Satria sambil tertawa. Tuhan tahu aku membutuhkannya. Saya tersenyum. Anak laki-laki saya bahagia. Itu sudah cukup. Citra menikah dengan Kevin pada tahun 2012. Kevin lebih pendiam daripada Tiara. Seorang insinyur, penuh pertimbangan, mungkin sedikit pasif, tapi berhati baik. Pada tahun 2011, cucu pertama saya lahir. Eko, 3,3 kilogram, rambut gelap yang lebat, persis seperti ayahnya. Saya menggendongnya di rumah sakit dan berpikir, inilah yang dibangun Dimas dan saya. Bukan hanya sebuah rumah, tapi sebuah keluarga. Pengacara saya menyarankan agar saya membuat akta hibah atau surat wasiat keluarga pada tahun 2013. Perencanaan warisan katanya, menghindari kerumitan hukum nanti, memudahkan anak-anak Anda ketika waktunya tiba. Saya menandatangani surat-surat itu tanpa banyak berpikir. Rumah itu akan jatuh ke tangan Satria dan Citra ketika saya meninggal. Pembagian yang adil. Sederhana. Anda bertindak cerdas, Ibu Kartini, kata pengacara itu. Melindungi masa depan keluarga Anda. Saya ingat mengangguk. Menandatangani nama saya, berpikir. Bagus. Mereka tidak perlu khawatir kehilangan tempat ini seperti yang pernah saya alami. Saya tidak tahu saat itu bahwa selembar kertas bisa menjadi senjata. Saya tidak tahu bahwa melindungi masa depan bisa berarti menghapus masa kini. Pada tahun 2015, rumah itu sudah lunas. Taman tumbuh liar dan indah. Satria dan Citra memiliki kehidupan mereka sendiri, rumah mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Dan saya berpikir, dengan bodohnya, bahwa bagian tersulit sudah berlalu. Saya pikir saya sudah selamat dari yang terburuk. Saya salah. Dimas sering berkata bahwa duka tidak datang sekaligus. Duka datang dalam gelombang, katanya, berbicara tentang kematian ibunya sendiri. Pertama, gelombang besar yang merobohkanmu. Lalu gelombang-gelombang kecil selama bertahun-tahun setelahnya, saat kamu paling tidak mengharapkannya. Dia benar tentang gelombang itu. Apa yang tidak dia beritahu saya, apa yang tidak mungkin dia ketahui, adalah bahwa beberapa kehilangan membutuhkan waktu lama untuk tiba. Anda tidak mengenalinya sebagai duka sampai Anda tenggelam. Tahun pertama setelah Dimas meninggal, saya bergerak melewati rumah seperti hantu. Saya akan bangun jam 5.30 setiap pagi. Waktu saya biasa bangun untuk membuatkan kopinya, dan berbaring di sana dalam kegelapan, mendengarkan keheningan di tempat yang seharusnya ada suara napasnya. Tempat tidurnya terasa sangat luas. Kasur ukuran king yang kami beli tahun 1990 ketika kami akhirnya punya cukup tabungan. Cukup ruang untuk meregangkan badan, kata Dimas, berbaring dramatis sementara petugas pengiriman tertawa. Sekarang saya tidur di satu sisi saya. Sisinya tetap rapi, tak tersentuh, seperti makam yang saya rapikan setiap pagi. Satria mencoba menjadi laki-laki di rumah itu. Berusia 13 tahun, tiba-tiba bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak seharusnya dikhawatirkan oleh anak seusianya. Bu, aku bisa memotong rumput, katanya. Aku bisa memperbaiki talang air. Aku bisa... Sayang, kamu jadilah anak 13 tahun saja, kataku padanya, menariknya mendekat meskipun dia sudah lebih tinggi dari saya. Biarkan ibu yang mengurus rumah. Tetapi pada malam hari, setelah anak-anak tertidur, saya akan duduk di meja dapur dengan kalkulator dan tumpukan tagihan, melakukan perhitungan yang tidak pernah benar-benar cocok. Cicilan, biaya listrik, belanjaan untuk 3 orang. Angkanya tidak masuk. Saya mulai menerima permak jahitan, mengesom celana, mengecilkan gaun, memperbaiki resleting rusak. Saya mematok harga murah. Mesin jahit saya menetap di meja dapur. Saya akan bekerja sampai tengah malam. Terkadang lebih lama, suara jarum yang menembus kain adalah satu-satunya hal yang membuat saya terjaga. Citra berusia 10 tahun ketika ayahnya meninggal. Terlalu muda untuk mengerti mengapa dia tidak kembali. Cukup dewasa untuk tahu bahwa sesuatu yang mendasar telah hancur.
Dia berhenti berbicara selama 3 bulan. Tidak sepenuhnya. Dia akan menjawab pertanyaan langsung. Mau nasi goreng atau roti? Roti. Tapi penceritaan kisahnya yang bersemangat berhenti. Celoteh konstan tentang teman-temannya, gurunya, buku yang sedang dibacanya, semuanya hilang. Saya membawanya ke terapis. Seorang wanita baik hati bernama Dr. Hartati. Setelah sesi keempat, Dr. Hartati menarik saya ke samping. Dia tidak depresi, katanya lembut. Dia melindungi Anda. Dari apa? Dari kesedihannya sendiri. Dia pikir jika dia sedih, beban Anda akan terlalu berat untuk dipikul. Saya menyetir pulang dengan air mata mengalir, berhenti di garasi, dan duduk di mobil selama 20 menit. Anak perempuan saya yang berusia 10 tahun mencoba melindungi saya. Malam itu saya masuk ke kamarnya dan berbaring di sampingnya. Sayang, bisik saya, kamu boleh sedih. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tapi kalau aku sedih, siapa yang menjaga ibu? Oh, Citra. Saya memeluknya sementara dia menangis. Akhirnya, 3 bulan air mata keluar sekaligus. Ibu yang menjaga ibu, kataku padanya. Dan kamu menjaga dirimu sendiri. Dan kita berdua saling menjaga. Oke? Dia mengangguk di bahu saya. Oke, Ma. Tahun 2007, saya melakukan pembayaran cicilan terakhir. Saya sudah membayar ekstra setiap bulan selama 5 tahun. 50.000 di sini, 100.000 di sana, apapun yang bisa saya sisihkan dari pekerjaan permak. Bank mengirimkan surat kepada saya. Selamat atas pelunasan pinjaman rumah Anda. Saya memegang surat itu dan menangis. 30 tahun. 360 bulan. Setiap pembayaran dilakukan tepat waktu. Bahkan di bulan-bulan saat saya tidak tahu dari mana uang itu akan datang. Rumah itu milik saya. Saya merayakannya sendirian. Anak-anak keduanya sedang kuliah. Saya menuangkan segelas teh hangat dan duduk di teras depan. Mawar-mawar yang saya dan Dimas tanam tahun 1982 telah mengambil alih seluruh teras. Batang yang tebal, bunga merah tua. Baunya seperti musim panas dalam ingatan. Kita berhasil, kataku keras-keras. Mawar-mawar itu tidak menjawab, tetapi saya merasakan sesuatu bergeser di dada saya. Satria membawa Tiara pulang untuk makan malam tahun 2009. Dia cantik, mungil, berpakaian rapi dengan cara yang tidak pernah saya kuasai. Semuanya serasi, semuanya disetrika, semuanya sengaja. Ibu Kartini senang bertemu dengan Anda. Dia menjabat tangan saya alih-alih memeluk saya. Satria sudah bercerita banyak tentang Anda. Semua yang baik saya harap, kataku sambil tersenyum. Tentu saja, tapi matanya sudah bergerak melewati saya, memindai ruang tamu. Saya melihat tatapannya tertahan sejenak di dinding berwarna krem, sofa kulit yang sudah usang, gorden yang saya jahit 27 tahun lalu. Senyumnya tidak berubah, tetapi sesuatu dalam ekspresinya berubah. Hanya sekilas, sedikit kerutan di sekitar matanya. Saya meyakinkan diri saya bahwa itu hanya imajinasi saya. Eko lahir pada April 2011. Rambut gelap yang lebat. Saya menggendongnya dan sesuatu dalam diri saya terbuka. Bukan pecah, tapi terbuka. Seperti pintu yang saya lupakan keberadaannya. Halo sayang, bisik saya. Saya nenekmu. Dia menguap, mungil dan sempurna, dan menggenggam jari saya dengan seluruh tangannya. Saya memikirkan Dimas, betapa dia akan menyukai ini, bagaimana dia selalu ingin menjadi seorang kakek. Dia ada di sini, kataku pada bayi itu dengan lembut. Kakekmu, kamu tidak bisa melihatnya, tapi dia ada di sini. Satria berdiri di samping saya. Terima kasih, Bu, katanya pelan. Untuk apa? Untuk mempertahankan rumah ini.
untuk menjaga semuanya tetap utuh, untuk suaranya pecah, untuk semuanya. Saya mencium kening cucu saya dan mencoba untuk tidak menangis. Pengacara saya menelpon saya pada bulan Juni. Ibu Kartini, mengingat usia Anda dan nilai properti Anda, kita harus mendiskusikan perencanaan warisan. Saya berusia 65 tahun. Tidak tua, tapi tidak muda lagi. Akta hibah itu sederhana. Rumah tetap atas nama Anda selama Anda hidup. Tetapi ketika Anda tiada, rumah itu langsung berpindah ke anak-anak Anda. Tanpa pengadilan, tanpa biaya hukum, tanpa komplikasi. Kedengarannya cerdas, bertanggung jawab, dan mereka tidak bisa menyentuhnya selama saya hidup. Tidak tanpa izin Anda. Anda tetap menjadi pengelola tunggal, kendali penuh. Oke, kataku. Mari kita lakukan. Saya menandatangani surat-surat itu. Nama saya dalam tinta biru diselusin halaman. Saya hanya setengah mengerti. Satria dan Citra, ahli waris yang setara. Anda sangat bijaksana, kata pengacara itu. Melindungi masa depan keluarga Anda. Saya ingat menyetir pulang dengan perasaan bangga. Seolah-olah saya telah melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang akan disetujui Dimas. Saya tidak tahu. Tidak mungkin tahu bahwa saya baru saja memberi mereka peta menuju penghilangan saya. Bahwa kata ahli waris suatu hari nanti akan terasa seperti beban. Bahwa melindungi masa depan mereka akan berarti menghapus masa kini saya. Pada tahun 2015, hidup saya menetap dalam sesuatu yang menyerupai kepuasan. Saya berusia 67 tahun, pensiun dari pembukuan penuh waktu. Cicilan rumah lunas. Kedua anak sudah menikah dan mapan. Saya punya rutinitas. Kopi jam 6 pagi, jalan-jalan di sekitar kompleks jam 7, berkebun di siang hari. Mawar-mawar di depan sangat megah. Sudah berusia 25 tahun sekarang. Mekar setiap Juni dalam ledakan warna merah. Tetangga akan berhenti dan memuji mereka. Bagaimana ibu menjaganya tetap indah? Tanya Ibu Patricia suatu pagi. Saya cuma bicara dengan mereka, kataku sambil tertawa. Dan saya tidak pernah menyerah pada mereka, bahkan ketika mereka terlihat mati. Dia tersenyum. Mungkin itu rahasia segalanya. Satria menelpon saya suatu hari Minggu di akhir November. Halo Bu, ada kabar baik. Aku dapat tawaran pekerjaan di Sentul. Gajinya lebih baik, tapi masa sewa apartemen kami belum habis sampai Juni. Itu bagus sayang, selamat. Terima kasih. Tapi begini, terpikir olehku. Apakah aneh kalau Tiara dan aku tinggal bersamamu selama beberapa bulan sampai kami menemukan tempat tinggal di Sentul? Saya melihat sekeliling rumah saya yang tenang. 3 kamar tidur, hanya saya sendiri. Tentu saja, kataku segera. Kalian selalu diterima di sini. Ibu memang yang terbaik. Cuma beberapa bulan saja, aku janji. Jangan terburu-buru, kataku. Ini rumahmu juga. Saya bersungguh-sungguh. Demi Tuhan, saya bersungguh-sungguh. Mereka pindah pada hari Selasa di bulan Januari 2016. Cuma beberapa bulan, kata Satria di bulan November. Sekarang sudah Januari, retakan pertama dalam sebuah janji. Saya tidak mengatakan apa-apa. Tiara datang dengan truk pindahan besar. Saya tidak menyangka kalian membawa sebanyak ini. Oh, cuma barang-barang penting saja, Bu, kata Tiara ceria. Dia memandang ruang tamu saya dengan ekspresi yang sama seperti tahun 2009. Ini bakal jadi nyaman, cozy, katanya. Kata nyaman itu selalu terdengar bagus, sampai Anda menyadari itu berarti terlalu sempit untuk kita berdua. Hal pertama yang dia ubah adalah dapur. Bu, boleh ya saya menata ulang sedikit? Tiara bertanya di hari kedua. Cuma supaya ada ruang untuk barang-barang kami. Tentu, anggap saja rumah sendiri. Ungkapan lain yang akan saya sesali. Saya pulang dari jalan pagi dan menemukan semua panci dan wajan saya berada di lemari yang berbeda. Panci besar ibu di mana? Oh, di lemari paling atas. Ibu mungkin tidak akan sering membutuhkannya lagi, kan?
Seberapa sering ibu masak sop untuk orang banyak sekarang? Setiap hari Minggu, saya masak sop setiap hari Minggu. Tapi saya tidak mengatakannya. Saya hanya mengangguk. Hal kedua yang dia ubah adalah ruang tamu. Dia tidak bertanya kali ini. Saya bangun suatu Sabtu pagi dan menemukan dia dan Satria sedang menata ulang furniture. Sofa kulit yang saya dan Dimas beli tahun 1990, sofa tempat keluarga kami berkumpul selama 25 tahun, didorong ke dinding dengan sudut yang aneh. Apa yang kalian lakukan? Supaya aliran ruangannya lebih bagus, kata Tiara. Ruangan ini gelap sekali. Kalau sofa ini dimiringkan, area ini jadi lebih terbuka. Tapi di situ tempatnya selama ini. Justru itu. Dia berdiri tegak, tangan di pinggul. Terkadang perubahan itu bagus. Satria menatap saya sejenak. Saya pikir dia akan mengatakan sesuatu. Bagaimana menurut ibu? Kelihatannya lebih bagus, kan? Apa yang saya pikirkan adalah, saya tidak mengenali ruang tamu saya sendiri lagi. Apa yang saya katakan adalah, tidak apa-apa. Gordennya hilang pada hari Rabu. Saya pulang dari pasar dan menemukan gorden itu sudah tidak ada, diganti dengan kain linen abu-abu dari toko furniture modern. Kejutan! Tiara berseri-seri. Ini jauh lebih modern, kan? Tangan saya penuh dengan kantong belanjaan. Saya berdiri membeku melihat jendela. Gorden lama saya di mana? Oh, sudah saya sumbangkan. Gorden itu sudah sangat usang, Bu. Jahitannya lepas di satu sisi. Karena saya berniat memperbaikinya, karena itulah yang Anda lakukan pada barang yang Anda cintai. Anda memperbaikinya. Tenggorokan saya terasa sesak. Saya menjahit gorden itu sendiri. Saya tahu suara Tiara melunak. Tapi itu kan sudah 30 tahun yang lalu. Ibu tidak membutuhkannya lagi. Satria berjalan masuk. Bagaimana menurutmu gorden barunya, Sat? Satria melirik jendela. Bagus kok. Dia tidak melihat ke arah saya. Saya meletakkan kantong belanjaan di meja dengan sangat hati-hati dan berjalan ke kamar saya. Malam itu, saya menangis untuk pertama kalinya sejak mereka pindah. Cuma beberapa bulan, sudah menjadi 6 bulan. Saya tidak mengungkitnya. Satria juga tidak. Tiara sudah berhenti mencari apartemen. Sebaliknya, dia mulai bicara tentang renovasi. Rumah ini strukturnya bagus, katanya. Tapi perlu diperbarui. Diperbarui? Kata lain yang terdengar positif sampai Anda menyadari itu berarti penghapusan. Eko kecil berusia 5 tahun di bulan April. Dia mulai memanggil saya Nenek Kartini. Bukan Nenek. Tiara pikir itu tidak membingungkan, kata Satria. Karena dia punya 2 nenek. Saya satu-satunya nenek kandungnya, Satria, kataku pelan. Aku tahu, Bu, tapi lebih mudah begini. Lebih mudah bagi siapa? Saya tidak bertanya. Citra menelpon saya suatu pagi di bulan Agustus. Bu, Kevin kena PHK. Jantung saya mencelos. Oh sayang, ibu turut prihatin. Kami bakal kesulitan keuangan untuk sementara. Apa yang bisa ibu bantu? Hening sejenak. Bolehkah, apakah aneh kalau kami tinggal bersamamu, sampai Kevin dapat pekerjaan baru? Saya melihat sekeliling rumah saya. Satria, Tiara, dan Eko sudah di sini. Sudah 18 bulan. Tapi Citra adalah putri saya, dan dia tidak pernah meminta apapun pada saya. Tentu saja, kataku. Kalian selalu diterima. Tiba-tiba, rumah 3 kamar saya menampung 9 orang. Satria dan Tiara di kamar utama. Citra dan Kevin di kamar kedua. 4 cucu di kamar ketiga. Saya tidur di sofa lipat di ruang tamu. Cuma sementara, Bu, kata Citra, melihat wajah saya. Sampai keadaan kami membaik. Tidak apa-apa, kataku. Saya bilang tidak apa-apa. Tapi apalagi yang bisa saya katakan? Saya tidur di sofa lipat di ruang tamu saya sendiri dan meyakinkan diri saya bahwa ini hanya sementara. Sofa kulit itu hilang di hari Sabtu.
Saya pulang dari pasar dan menemukan sofa itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, ada sofa sudut abu-abu dari IKEA. Kejutan! Tiara dan Citra berdiri di sana sambil tersenyum. Sofa lama itu sudah hancur, dan dengan adanya anak-anak... Sofa itu di mana? Suara saya keluar lebih tajam dari yang saya maksudkan. Kami menjualnya di situs bekas, laku 2 juta rupiah. Kalian menjual sofa saya? Bu, itu benar-benar sudah hancur, kata Citra lembut. Satria berjalan masuk. Ada apa? Ibu marah karena kita mengganti sofa lama, kata Tiara. Ibu, bukan Ma, bukan Kartini. Ibu, seolah-olah saya adalah masalah yang harus dia selesaikan. Satria menatap saya. Bu, itu cuma sofa. Itu bukan cuma sofa. Itu adalah sofa yang dibeli Dimas tahun 1990. Tempat saya menyusui kedua bayi saya. Tempat Dimas dan saya tertidur bersama. Kulitnya pecah-pecah karena kami benar-benar hidup di atasnya. Sofa itu berisi 33 tahun kehidupan, dan mereka menjualnya kepada orang asing seharga 2 juta rupiah. Ulang tahun saya yang ke-69 datang dan pergi. Tidak ada yang menyebutkannya. Saya bangun pagi itu, 12 November, dan menjalani rutinitas saya. Jam 3 sore, saya pergi ke toko kue dan membeli 1 kue kecil coklat untuk diri saya sendiri. Saya memakannya di mobil di tempat parkir sendirian dan menyanyikan selamat ulang tahun untuk diri sendiri dengan sangat pelan. Ketika saya pulang, Tiara sedang memasak makan malam. Bu, tolong tata mejanya ya. Saya menata meja. Kami makan mie goreng. Tidak ada yang bilang selamat ulang tahun, Bu. Malam itu saya menemukan album foto lama di garasi. Ada foto ulang tahun saya yang ke-40. Dimas membuatkan pesta kejutan. Satria usia 15, Citra 12. Mereka membuatkan saya kue, miring dan terlalu banyak krim, tapi dibuat dengan cinta. Dalam foto itu, lengan Dimas berada di bahu saya. Saya terlihat bahagia. Saya terlihat dianggap. Saya terbangun jam 2 pagi untuk ke kamar mandi. Saat itulah saya mendengar suara-suara dari dapur. Kita tidak bisa terus hidup begini, kata Tiara. 9 orang di rumah 3 kamar. Ini gila. Aku tahu, suara Satria. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ini rumah ibu. Secara teknis, ini sudah masuk akta hibah kan? Untuk kamu dan Citra. Iya, tapi ibu masih hidup. Aku tidak bilang hal buruk, Tiara memotong. Aku cuma bilang dia sudah hampir 70 tahun. Apakah dia sudah berpikir apa yang terjadi kalau dia tidak bisa lagi mengurus tempat ini? Kalau dia butuh bantuan? Hening. Lalu Satria bertanya, "Apa maksudmu?" Maksudku, kata Tiara hati-hati. Mungkin kita harus bicara padanya tentang balik nama sertifikat sekarang. Memasukkan nama kalian selagi dia masih mampu secara mental untuk membuat keputusan itu. Rasanya Citra ragu. Cerdas, Tiara menyela. Ini memberikan kita semua keamanan. Kita bisa menggunakan nilai rumah ini untuk biaya kuliah anak-anak. Semua orang menang. Aku tidak tahu, kata Satria lambat. Rasanya seperti kita mengusirnya. Kita tidak mengusirnya, kita merencanakan masa depan. Dia tetap tinggal di sini, tentu saja. Saya berdiri di lorong gelap. Tangan saya menekan dinding agar tidak gemetar. Mereka merencanakan pintu keluar saya di rumah saya sendiri. Pada jam 2 pagi, tanpa saya. Saya membuat bolu tape hari Minggu itu. Resep nenek saya. Dalam rangka apa? Tanya Satria. Tidak ada, cuma ingin saja. Makan malam berlalu. Tidak ada yang menyentuh bolu itu. Kami mencoba mengurangi gula, Tiara menjelaskan. Untuk anak-anak. 3 hari kemudian, saya menemukan bolu itu di tempat sampah. Seseorang telah memotong 1 potong, mengambil 1 gigitan,
dan membuang sisanya. Dan saya menyadari saya berhenti membuat kue bukan karena saya sudah tua, tetapi karena tidak ada yang menginginkan apa yang saya buat lagi. Cuma beberapa bulan sudah menjadi 3 tahun. Rumah saya penuh dengan orang, dan saya tidak pernah merasa lebih sendirian. Mawar-mawar di luar adalah satu-satunya hal yang tersisa yang masih milik saya. Saya memangkasnya di bulan Januari. Ibu Patricia melihat saya dari terasnya. "Masih merawat mawar tua itu?" "Selalu," kataku. "Meskipun segalanya berubah," katanya pelan. "Beberapa hal tetap sama." Saya menatapnya. "Patricia," kataku perlahan, "apakah Anda pernah merasa seperti tamu dalam hidup Anda sendiri?" Dia menghampiri saya. "Oh sayang," katanya akhirnya. "Anda bukan tamu. Anda adalah hantu." Kata-kata itu memukul saya seperti air dingin. Hantu. Tidak terlihat, tidak nyata, menghantui kehidupan yang dulunya milik saya. Satria menemui saya di dapur suatu Sabtu pagi. "Bu, bisa bicara?" Dia duduk di meja. "Tiara dan aku sudah berpikir. Kita perlu berpikir jangka panjang. Tentang rumah ini, tentang masa depan ibu. Bagaimana kalau ibu menambahkan nama kami di sertifikat, namaku dan Citra, selagi ibu masih... Maksudku, selagi ibu sehat dan mampu membuat keputusan." "Biar ibu pikirkan," kataku. Setelah dia pergi, saya duduk di meja dapur selama 20 menit. Kita ini keluarga. Mengapa frasa itu, yang dulunya berarti kita saling mencintai, sekarang terasa seperti kami memilikimu? Tiara mulai meninggalkan artikel cetak dari internet untuk saya temukan. Perencanaan warisan untuk lansia. Mengapa menunggu bisa merugikan keluarga Anda? Dia meninggalkannya di meja dapur, di sofa lipat saya, di wastafel kamar mandi. Tidak pernah dengan catatan. Hanya menunggu saya melihatnya. Citra juga membujuk saya. "Ibu kan tidak semakin muda, Ma. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada ibu dan kami tidak bisa mengakses rumah ini?" Ibu baru 69, bukan 90. Lalu pandemi datang tahun 2020. Seluruh dunia terkunci. Rumah saya yang sudah penuh dengan 9 orang menjadi seperti panci presto tanpa katu pelepas. "Ibu harus sangat hati-hati," kata Satria. "Ibu risiko tinggi. Jadi, sebaiknya ibu tetap di dalam kamar saja." Kamar saya, yaitu ruang tamu, sofa lipat yang sudah saya tiduri selama 4 tahun. "Demi keselamatan ibu," kata Tiara setiap kali saya muncul. Keselamatan saya terasa seperti sel isolasi. Suatu sore, saya mendengar Tiara sedang menelpon di dapur. "Iya, Ma, dia belum setuju balik nama. Dia keras kepala." Saya berdiri di luar pintu dapur, membeku. Keras kepala. Seolah-olah 40 tahun saya membayar cicilan dan merawat rumah ini, tidak berarti saya bisa dipercaya untuk membuat keputusan sendiri. "Bu, kita harus bicara tentang halaman belakang." Kevin kali ini. Satria dan Citra berdiri di belakangnya. Mawar-mawar itu sudah tidak terkendali. Berbahaya untuk anak-anak karena durinya. "Anak-anak tidak mendekati mawar," kataku. "Tapi mereka bisa. Kita harus mencabutnya," kata Kevin. "Ganti dengan tanaman yang lebih simpel." Mawar rambat yang saya dan Dimas tanam tahun 1982. Mawar yang hidup 22 tahun lebih lama darinya. "Tidak," kataku. "Bu, jangan tidak masuk akal," kata Satria. "Ibu sangat masuk akal," teriak saya. Semua orang berhenti. Saya tidak pernah berteriak. "Mawar itu tetap di situ," kataku lagi. Saya terbangun hari Sabtu karena suara gergaji mesin. Saya lari keluar dengan daster saya. Kevin sedang memotong semak mawar. Satria sedang mengangkut dahan-dahannya. Mawar 38 tahun saya dihancurkan. "Apa yang kalian lakukan?" teriak saya. "Bu, kita sudah bicara tentang ini," Satria memulai. "Ibu bilang tidak. Ibu tidak masuk akal," kata Tiara dari teras. "Ini sudah waktunya dibuang."
Saya menanam itu bersama suami saya. Suami ibu sudah meninggal 22 tahun lalu, kata Tiara dingin. Sudah waktunya melepaskan. Saya berdiri di sana melihat tunggul mawar saya. 38 tahun hilang. Kalian tidak punya hak, bisik saya. Kita akan mengecat ulang ruang tamu. Tiara mengumumkannya saat sarapan. Warna apa? Tanya saya otomatis. Abu-abu tua, sangat modern. Warna krem ini sudah kusam. Dinding berwarna krem itu. Bagian terakhir dari Dimas yang bisa saya sentuh. Tolong, bisik saya. Jangan dinding itu. Tiara menatap saya seolah saya orang gila. Itu cuma dinding, Bu. Cat tidak berarti apa-apa. Itu berarti segalanya bagi saya. Mereka tetap mengecatnya. Pada hari Senin, saat saya ke dokter, saya pulang dan menemukan ruang tamu berbau cat segar. Dan dinding krem itu sudah tertutup abu-abu tua yang gelap. Sesuatu dalam diri saya akhirnya pecah. Eko menemukan saya di dapur. Nenek Kartini, boleh kita bikin kue? Saya terharu. Kami membuat kue coklat. Saya memanggangnya. Aromanya memenuhi dapur. Saat sudah matang, Eko mencicipi satu, lalu meringis. Kenapa sayang? Rasanya aneh. Aku lebih suka biskuit kalengan yang dibeli mama. Dia mengatakannya dengan jujur, tidak bermaksud menyakiti. Tapi itu justru lebih buruk. Cucu, saya lebih suka makanan pabrik daripada buatan saya. Karena dia tumbuh di rumah di mana segala sesuatu yang saya buat dianggap salah. Tiara masuk ke dapur. Eko, jangan makan itu banyak-banyak. Sebentar lagi makan malam. Dia tidak bilang kuenya terlihat enak. Dia hanya membuatnya tidak terlihat. Membuat saya tidak terlihat. Malam itu, saya membuat keputusan. Besok pagi, saya akan menelpon pengacara saya. Saya menelpon Pak Richard pada Selasa pagi tahun 2021. Ibu Kartini, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu, apakah mereka bisa mengusir saya dari rumah saya sendiri? Siapa? Anak-anak saya. Mereka membuang barang-barang saya, menebang taman saya, mengecat kenangan saya tanpa izin. Pak Richard terdiam. Ibu Kartini, apakah Anda merasa aman di rumah Anda? Pertanyaan itu membuat saya membeku. Tidak, bisik saya. Saya tidak merasa aman. Oke, inilah yang akan kita lakukan. Kejadiannya hari Rabu. Saya bangun jam 5.30 pagi dan membuat kopi. Saya pergi ke garasi dan menemukan 3 kotak besar bertuliskan donasi. Saya membukanya. Di dalamnya ada album pernikahan saya, selimut yang dibuat ibu saya, kotak perkakas Dimas, mesin jahit saya. Seluruh hidup saya dikemas seperti sampah. Saya berjalan kembali ke rumah. Tiara sedang di dapur. Satria sedang menelpon. Ibu butuh semua orang di sini sekarang, kataku keras. Suara saya tidak gemetar. Ibu pergi ke garasi pagi ini, kataku. Ibu menemukan 3 kotak bertuliskan donasi. Di dalamnya ada hidup ibu. Bu, itu cuma barang lama. Citra mulai bicara. Kalian membuang hidup ibu, kataku pelan. Tanpa izin. Selama 4 tahun, ibu melihat kalian mengubah rumah ini. Ibu tidur di sofa lipat sementara kalian di kamar ibu. Ibu mendengar kalian berencana memasukkan ibu ke panti jompo dan mengambil sertifikat rumah ini selagi ibu masih kompeten. Wajah Tiara pucat. Satria terdiam. Ini rumah ibu, kataku tegas. Bukan secara teknis, bukan secara hukum suatu hari nanti. Milik ibu sekarang. Ibu yang membayarnya. Dan ibu tidak akan dihapus dari sini. Saya mengeluarkan amplop coklat. Apa itu? Tanya Satria. Surat pemberitahuan 60 hari, kataku. Bagi kalian semua untuk mencari tempat tinggal lain. Ruangan itu meledak.
Bu, ibu tidak serius. Kami mau kemana? Saya mengangkat tangan saya. Ruangan menjadi sunyi. Ibu serius. Kalian punya 60 hari. Saya pindah kembali ke kamar utama hari itu juga. Minggu kedua, saya menemukan surat dari Dimas di kotak perkakasnya yang saya selamatkan. Kartini, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Rumah ini milikmu. Hidupmu milikmu. Jangan mengecilkan diri untuk memenuhi harapan orang lain. Jadilah berani. Jadilah keras kepala. Dunia butuh wanita yang menolak untuk menghilang. Minggu ke-8. Hari pindah rumah. Satria dan Tiara menemukan kontrakan di Sentul. Citra dan Kevin menemukan apartemen kecil. Saat mereka pergi, rumah itu sunyi, tapi tidak kosong. Untuk pertama kalinya dalam hampir 5 tahun, keheningan itu terasa seperti kedamaian. 6 bulan kemudian, saya bangun di tempat tidur saya sendiri. Saya mengecat ulang dinding ruang tamu dengan warna kuning lembut, seperti sinar matahari. Saya menjahit gorden baru warna hijau segar. Saya menanam mawar baru. Mereka masih kecil, tapi mereka hidup. Jika Anda merasa tidak terlihat dalam hidup Anda sendiri, ketahuilah ini. Bukan hal yang egois untuk mengambil ruang. Bukan hal yang kejam untuk menetapkan batasan. Orang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan menuntut Anda untuk menghilang agar mereka punya ruang. Mereka akan memberi ruang untuk Anda juga. Anda tidak terlalu tua untuk memulai kembali. Nama saya Kartini Sastrowardoyo. Saya masih di sini, masih berdiri, dan masih menjadi diri saya sendiri.